Video ratusan warga di Desa Balambano, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang merampas jenazah COVID-19 viral di media sosial. Masa nekat mengadang mobil ambulans dan membawa jenazah ke rumah duka, sementara peti jenazah dibuang ke semak-semak. Petugas yang berjaga pun tak bisa membendung aksi warga karena kalah jumlah. Keluarga jenazah dan warga tidak terima jenazah yang merupakan seorang bidan dan sedang hamil dinyatakan meninggal dunia karena COVID-19. Itu baik. Ada petugas tracer tetap menghalau, menyampaikan secara persuasif, tapi karena orang banyak dan massa bergerak secara spontan sehingga teman-teman yang mana dari kami juga pemerintah dan semua RT tidak bisa bertindak atau tidak bisa menghalangi karena kita sedikit dan massa. Usai insiden ini, petugas mendalami kasus dan memeriksa sejumlah warga yang terlibat. Dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Hasmin, iNews melaporkan. Aksi tarik-menarik sepeda motor terjadi antara pengemudi ojek online dengan petugas Dinas Perhubungan di Gambir, Jakarta Pusat. Penertiban dilakukan karena banyak pengemudi ojek online yang kerap mangkal di bahu jalan. Kamu sabar dulu, mau kemana sih? Seorang pengemudi ojek online terlibat aksi tarik-menarik sepeda motor dengan petugas. Kemarahannya yang sempat memuncak karena tidak berhasil kabur membuat situasi semakin tidak terkendali. Bapak ngomong dulu sama polisi. Ini orderannya. Ya Bapak ngomong dulu sama polisinya. Kalau polisi izin, saya izinin kamu. Tenang aja. Jangan saja. Ada nggak? Ada Pak. Akibatnya emosi petugas sempat terpancing hingga terjadi aksi adu mulut. Ngomong-ngomong Pak. Jangan ngomong saya cuma Bapak ini saya bisa kena semua ini, aduh, tak tahu. Bapak ngomong dulu, Gagal menyelamatkan sepeda motornya, pengemudi ojek online dengan wajah memelas itu akhirnya hanya bisa bersandar lemas di atas trotoar. Meski mendapat protes hingga perlawanan, namun petugas terus menindak tegas para pengemudi ojek online yang sering mangkal di bahu jalan. Kegiatan penindakan terhadap kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang berparkir tidak pada tempatnya. Bahkan untuk saat ini yang kita tindak adalah kendaraan roda 2 yang mana mereka berpangkal dan berparkir di Pemirsa, pernyataan Pangkostrat saat memberikan arahan di Batalion Zipur 9 Ujung Berung, Bandung menuai kontroversi. Pangkostrat meminta prajuritnya agar menghindari fanatik berlebihan terhadap agama. Pernyataan Pangkostrat Letjen TNI Dudung Abdurrahman saat memberikan pengarahan pada prajurit Batalion Zipur 9 Kostrat di Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat menuai kontroversi. Pangkostrat meminta agar prajurit menghindari fanatik berlebihan terhadap agama. Mantan Pangdam Jaya ini juga menegaskan bahwa semua agama itu benar di mata Tuhan. Pernyataan ini sontak membuat sejumlah pihak bereaksi. Kritikan datang dari Majelis Ulama Indonesia yang menyebut bahwa toleransi itu memaklumi bukan menyamakan. Belakangan Dudung memberikan klarifikasi terkait pernyataannya. Ia mengaku tidak ingin Kostrat terjebak dalam fanatisme berlebihan sehingga mengeluarkan pernyataan tersebut. Pernyataan semua agama benar di mata Tuhan berkaitan dengan kebangsaan. Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Ketua MUI Holil Nafis. Selamat sore Pak Holil. Selamat sore. Pak Holil, bagaimana tanggapan Anda terkait Pangkostrat yang menyebut semua agama benar di mata Tuhan? Yang benar itu di mata Pancasila, bukan di mata Tuhan. Dalam kacamata agama, pasti masing-masing agama akan klaim agamanya yang benar. Mungkin juga menyebut agama yang lain salah, bukan hanya paling benar, tapi yang benar, hanya agamanya dipeluk. Tapi dalam konteks kebangsaan, dalam konteks Pancasila, semua dibenarkan untuk hidup di negeri ini, saling menghormati antara satu yang lain dengan yang lain. Kalau di mata Tuhan yang benar, kita tahu dari mana Tuhan itu mengatakan benar. Sementara kita tahu bahwa apakah masing-masing umat beragama, ketuhanan yang Maha Esa itu masing-masing punya Tuhan, atau Tuhan yang satu. Ini kan berkenaan dengan perdebatan nantinya
Karena memang jelas di dalam ajaran kita berbeda, keyakinan kita berbeda. Hanya saja kita spirit dalam beragama itu sama-sama ingin membangun persatuan, ingin membangun kemerdekaan. Ya. Oleh karena itu saya pikir dalam membangun toleransi yang kami sampaikan itu yang memaklumi, bukan menyamakan antara satu agama dengan yang lain, tetapi antara agama maklumi dan menghargai pada agama yang lain. Jadi jangan sampai hal-hal yang sama itu dibeda-bedakan, apalagi menodai agama yang lain. Sama-sama ingin membangun negeri ini, sama-sama spirit agama, ketuhanan yang Maha Esa sebagai nafas untuk membangun negeri ini. Tapi jangan juga yang memang beda disama-samakan. Kita jelas agamanya berbeda, sudah jelas keyakinannya berbeda, syariahnya berbeda, ya tentu beda. Oleh karena itu saya memahami yang disampaikan oleh Bang Kostrat ini lebih kepada bagaimana prajurit itu duduk di tengah, mengayomi semua umat beragama, bukan dalam konteks keyakinan beragama, di mana Indonesia itu adalah milik kita semua, punya kesempatan politik yang sama, mempunyai hak yang sama dan kewajiban, dan TNI harus mengayomi seluruh umat beragama dan warga negara Indonesia. Baik, tepatkah pernyataan ini jika dikaitkan dengan toleransi yang dimaksud oleh Pangkostrat, jika dikaitkan dengan semua agama benar dengan toleransi, tepatkah Pak Holil? Niatnya benar, tapi redaksinya atau diksinya yang menurut saya salah. Karena kan bukan menurut Tuhan, menurut Undang-Undang Dasar kita, menurut kerangka kita bernegara. Tapi kalau menurut Tuhan kan berkenaan dengan menurut keyakinan. Mungkin itu diksi yang mungkin niatnya adalah benar menurut kerangka kita bernegara dan berbangsa. Itu semuanya benar karena memang diakui oleh negara, gitu, oleh Pancasila kita sebagai dasar negara kita. Tapi kalau menurut Tuhan yang nggak benar lah. Masa negara sama, kalau begitu nggak perlu ada umat agama tertentu atau umat Islam dengan non-Muslim, nggak perlu kalau sama. Ngapain pakai ada nama-nama beda agama upamanya kalau itu yang dimaksud. Tapi kalau saya menangkap yang dimaksud adalah bahwa umat beragama di Indonesia adalah sama untuk mendapat pengayoman dari TNI dan mendapat perlindungan dari negara. Baik, Pak Holil, tepatkah kalimat seperti ini disampaikan di depan para prajurit? Dan ketika itu diunggah kemudian didengarkan oleh masyarakat luas? Saya kalau milik tepat dan tidaknya ini kan sangat relatif ya. Konteksnya itu apa? Kalau ya tujuan tadi niatnya bagaimana TNI mengayomi dan berdiri di tengah, itu tepat. Ya menurut saya artinya TNI itu jangan sampai ke bawah aliran agama, aliran suku, yang sampai ke bawah aliran-aliran tertentu di dalam menjaga keutuhan NKRI sebagai pertahanan. Tapi kalau diksi yang dipakai adalah benar bentuk menurut Tuhan, ini mungkin sudah wilayah bukan wilayah pertahanan, bukan wilayah kedaulatan, tapi wilayah keagamaan. Makanya saya merespon pada wilayah keagamaan yang memang menjadi kompetensi dan kewenangan kami di Majelis Ulama. Mungkin salah diksi, kalau bahasa pesantren nyaman sabkul lisan, niatnya adalah sama dalam negara ini, di republik ini punya hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, pengayoman dari TNI, tapi tidak berarti sama di mata Tuhan. Tidak, sama sekali tidak benar. Kalau itu sama di mata Tuhan, tidak benar. Kita mengklaim masing-masing benar. Bahkan boleh saja menganggap yang lain itu salah, tapi jangan menyalahkan. Saya yakin umat beragama merasa dirinya yang benar, mungkin juga menganggap yang salah. Saya sering contohkan, kalau kita punya keluarga, punya istri, bolehlah istri kita anggap paling cantik, enggak lah kita cantik, tapi jangan ngomong istri orang lain jelek gitu loh. Disitulah yang dalam kerangka kebangsaan bernegara itu, kita boleh saja masing-masing agamanya dibilang paling benar, bahkan benar yang lain salah, silahkan dalam keyakinannya. Tetapi di dalam pergaulan berbangsa, di dalam konteks politik, itu jangan sampai kita menghadang umat beragama lain karena umat beragama lain mau mencalonkan diri menjadi hak politiknya. Jangan sampai itu tidak boleh, karena kita sudah pada Darul Mitsak, pada negara yang dibangun atas kesepakatan kita bersama bahwa umat beragama yang ada di Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama. Itu dalam konteks berbangsa, bukan dalam konteks berkeyakinan. Kalau saya jawab, secara sosiologis, secara politik itu benar kita sama.
Tetapi dalam konteks akidah nggak bisa disamakan. Oleh karena itu yang sama jangan dibeda-bedakan, apalagi menodai yang lain. Memang beda, nggak usah dipaksakan menjadi sama atas nama toleransi. Iya, Pak, kalau misalnya dalam agama sendiri makna toleransi itu sebenarnya apa sih, Pak Holil? Tasamuh, dalam samahah, lapang dada. Jadi kalau saya Muslim, mempersilakan teman-teman non-Muslim untuk melakukan ritual yang mengimplementasikan keyakinannya. Ya jangan mengganggu mereka, menghargai mereka. Lapang dada, jangan mengganggu dengan menyakiti kepada yang lain. Mempersilahkan gitu. Itulah tasamuh. Bukan berarti menyamakan antara suatu agama dengan agama yang lain. Itu bukan tasamuh. Itu adalah yang disebut dalam definisi MUI pluralisme, mencampur adukkan semua agama, bukan pluralitas ya, tapi pluralisme, menjadi isme yang menjadikan satu semua agama. Itu tidak boleh, diharamkan di MUI, sudah ada fatwanya. Semua agama dianggap sama, nggak bisa. Silahkan agamanya meluk masing-masing, kayak kita punya rumah masing-masing. Suatu waktu kita bisa berkumpul di ruang aula yang bersama-sama kita kumpul. Tapi kita punya rumah masing-masing. Kita punya rumah agama masing-masing kita. Ada Islam, Kristen, Hindu, Konghucu, dan Buddha. Tapi dalam ruang kebangsaan, ruang negara, kita menjadi hak yang sama. Baik. Dan mempunyai posisi yang sama. Baik. Terima kasih Pak Holil Nafis, Ketua MUI, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Menteri BUMN menyatakan oknum karyawan BUMN yang ditangkap Densus 88 tidak memiliki akses pada dana CSR. Pernyataan ini menyusul ditangkapnya karyawan salah satu perusahaan BUMN di Bekasi, Jawa Barat. Selain memberikan sanksi berat, Menteri BUMN Erick Thohir juga menegaskan bahwa oknum pegawai Kimia Farma yang ditangkap Densus 88 tidak memiliki akses ke dana CSR. Kimia Farma telah memastikan bahwa oknum tersebut tidak memiliki akses dan kewenangan untuk melakukan penggalangan dana CSR melalui dana perusahaan Kimia Farma, dan BUMN memiliki sistem verifikasi agar memastikan tidak ada dana TJSL yang digunakan untuk aksi terorisme. Sebelumnya terduga teroris berinisial S yang ditangkap di kawasan Bekasi, Jawa Barat diketahui merupakan oknum karyawan salah satu perusahaan BUMN. Terduga S alias MT ini diduga sebagai pencari dana dari kelompok Jamaah Islamiyah. Selain menangkap S, tim Densus 88 menangkap ME di kawasan Bekasi. Sementara itu di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, tim Densus 88 juga menangkap satu terduga teroris berinisial AH. Dari Bekasi dan Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat mengevaluasi kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta terkait pengolahan di TPST Bantar Gebang. Kedua pihak akan membahas pengelolaan sampah terpadu seperti yang diterapkan 5 tahun lalu. Meningkatnya volume sampah di TPST Bantar Gebang yang datang dari ibu kota Jakarta membuat Pemkot Bekasi perlu menggelar pembahasan kembali dengan Pemprov DKI Jakarta. Saat ini sampah di TPST Bantar Gebang sudah over kapasitas dengan gunungan mencapai 40 meter lebih sehingga dinilai membahayakan keselamatan para pemulung dan warga sekitar. Selain pengelolaan sampah terpadu, kedua pihak juga akan membahas mengenai perluasan lahan TPST Bantar Gebang. Kita lagi evaluasi ya, kerjasama itu yang bulan Oktober kalau nggak salah habis ya. Kita ingin seperti 5 tahun yang lalu harus ada tempat pembuangan sampah terpadu yang menggunakan energi terbarukan, yaitu menjadi listrik atau menjadi bahan berikat batu bara ya, supaya mengurangi deposit. Informasi selengkapnya terkait dengan kapasitas tempat pembuangan sampah terakhir di Bantar Gebang yang hampir melebihi kapasitas sudah ada rekan kami Yasmin Atania di sana. Yasmin, seberapa banyak gunungan sampah yang ada di TPST Bantar Gebang sepenglihatan Anda?
Ya, Anissa dan juga pemirsa, di sore hari ini memang sudah cukup banyak ini truk sampah yang hilir mudik untuk mengangkut sampah menuju ke Bantar Gebang. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak pengelola sampah, untuk saat ini ketinggian sampah atau tumpukan sampah ini hampir mencapai 50 meter, artinya hampir mencapai kapasitas maksimal. Dan dapat dilihat Anissa dan juga pemirsa di layar kaca Anda, seperti inilah situasi terkini di TPST Bantar Gebang. Alat berat pun terus dioperasikan untuk memindahkan sampah secara estafet, sehingga membentuk tumpukan sampah dan juga truk sampah ini terus berdatangan. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pengelola TPST Bantar Gebang, untuk jumlah sampah per hari yang masuk ke TPST Bantar Gebang ini tidak kurang dari 7.500 ton sampah yang diangkut menggunakan kurang lebih 1.200 truk sampah. DKI Jakarta ini menjadi penyumbang terbanyak, yakni sebanyak 45% dari total sampah yang diangkut ke Bantar Gebang. Untuk mengantisipasi semakin tingginya tumpukan sampah, berdasarkan keterangan dari pihak pengelola TPST Bantar Gebang, sudah dilakukan beberapa langkah antisipatif seperti menggunakan teknik landfill mining dan juga pembuatan PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Untuk landfill mining ini adalah proses penambangan pengelolaan sampah menjadi bahan bakar alternatif. Jadi sampah yang berusia lebih dari 5 tahun ini akan diolah menjadi bahan bakar dan juga industri konstruksi seperti semen. Kemudian untuk sampah-sampah baru ini akan diolah menjadi kompos dan juga ini diperuntukkan untuk pembangkit listrik tenaga sampah. Anissa. Baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Yasmin.